Karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jani Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu. Al-Fatihah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka wal bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Iwanan ahwad yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hidup ini yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Keinginan kita, tapi keinginan Allah. Maka dari itu, apa yang diinginkan Allah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menginginkan tidak aku jadikan manusia jin untuk ibadah. Ibadah. Dan ibadah ini harus seluruh kehidupan kita ini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi sampai bangun lagi. Semuanya harus jadi ibadah. Jadi pengertian ibadah itu semuanya aktivitas kita pun, baik dalam keadaan senang, susah, untung, rugi, sehat, sakit, itu tetap harus menjadi ibadah. Karena Rasulullah SAW itu semua aktivitasnya jadi ibadah. Nah di sini kalau kita tidak bertorekat, tidak dibuka hati kita diisi zikir, gitu, pasti ibadahnya aja tidak jadi ibadah. Maka tadi sudah disebutkan oleh Al-Mukarram Ustaz Juri, wallahu zikrullahu akbar itu. Jadi kalau sudah diisi zikir itu baru akbar, itu keseluruhan kehidupan kita sehari-hari, bahkan terus-menerus sampai hayat kita itu jadi ibadah. Kenapa? Karena wallahu zikru akbar tadi, karena zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi dialah yang menentukan ibadah-ibadah yang lain itu, yaitu perintah-perintah Allah yang lain, baik itu sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, itulah menjadi ibadah kalau ada dalam apa yang aktivitas yang kita lakukan itu berzikir kepada Allah. Kalau tidak, seperti sering saya sampaikan, ya sholatnya sahun terancam, hajinya mardud, puasanya dapat lapar haus. Ya, itu. Makanya sampai disampaikan di ayat yang lain, yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah dalam kondisi jual beli atau aktivitas, tidak dilalaikan, tidak terganggu. Selama ini pada umumnya, jangankan yang tidak bertorekat, yang bertorekat aja kalau belum bersungguh-sungguh masih terganggu. Jadi sudah sebutkan itu menentukan, karena zikir itu sangat menentukan masalah. Kamu lupa kepada Allah saja, wa may yasudikir rahman ya qayyid lau syaitona fahlau qorin, langsung masuk diganti menuntun kamu. Bukan menghilangkan ibadahnya, maksudnya ibadah-ibadah ritualnya, tapi tertipu kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah ini makanya ulama tasawuf yang muhakikin itu sangat menekankan guru kita, zikir. Nggak ada lagi nasihatnya itu zikir, karena zikir itu yang menetralisir semua zikir, ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan itu. Ya, jangan sampai terkena virus. Jangan sampai rusak.
pengamannya itu zikir, atau pengantarnya sampai ke Allah itu zikir. Jadi dia zikir itu yang membawa ibadah-ibadah kita itu sampai kepada Allah. Kalau tidak, ya nggak nyampe. Laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah, ya, tidak dilalaikan oleh jual beli, tidak dilalaikan dia mendirikan sholat. Nah, sholatnya nggak lalai, banyak sholat lalai juga. Karena sholat itu aktivitas juga, lalai juga. Membelanjakan sebagian hartanya, lalai juga, aktivitasnya juga. Ria, kalau sudah lalai, sia-sia. Makanya sampai ayat selanjutnya, kenapa seorang laki-laki itu melakukan itu, dia takut pada satu saat, ya, akhir ya hidupnya itu mungkin dia ketakutan. Semua yang dilakukan itu sia-sia. Maka betul-betul dia betul-betul dijaga, ya, bahwa aktivitasnya itu jangan sampai lalai, sholatnya jangan sampai lalai, membelanjakan sebagian hartanya, karena dua itu yang menjadi patokan. Sholat, ya, tanda-tanda orang takwa itu sholat, ya, itu, dan membelanjakan sebagian hartanya. Ini tidak boleh rusak. Allah cuma minta dua itu yang dijaga. Nah, maka dari itu kembali lagi kita bersyukur kepada Allah. Karena pengetahuan ini enggak banyak yang suka, tidak banyak yang bisa mendapatkan ini. Bahkan di dalilnya dalam Al-Quran itu, untuk orang ketemu guru mursyid itu tidak mudah. Seperti halnya ulama tasawuf sendiri itu menyampaikan, karena dia sendiri tahu dalam perjalanannya mencari mursyid itu kesulitan. Sampai dia mengatakan seperti mencari belerang merah, sulit. Bahkan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu saja, awal dia belajar tasawuf ditutup dengan ilmu tasawuf, yang di tengah-tengahnya ilmu sembah, mulai filsafat, segala pengetahuan sudah dipelajari. Tanpa ketemu guru mursyid juga nggak bisa. Padahal kedudukannya sudah umur 36 tahun itu sudah jadi profesor, mengajar di perguruan tinggi Islam di Baghdad sana. Nggak bisa, karena akbarnya belum dimasukkan. Jadi kalau tidak akbar apa? Sebaliknya kalau tidak akbar apa? Kecil. Ini alhamdulillah saya diberi sama pengesabah, ditambahi jenengi akbar. Mudah-mudahan akbar benar. Ya. Maka dari itu akhirnya kesimpulannya, kesempurnaan seseorang itu setinggi apapun pengetahuannya atau serendah apapun ilmu pengetahuannya, ya tahu, tidak masalah. Sedikit nggak masalah pengetahuannya, banyak juga nggak masalah. Ya tahu, karena Allah sendiri minta sesuai kemampuan kamu. Tapi yang banyak juga bermasalah, yang sedikit juga bermasalah. Masalahnya apa? Kurang zikirnya, kurang dekatnya kepada Allah. Jadi walaupun banyak tidak akan cukup kalau tidak ditambah dengan zikrullah. Terbukti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani juga sudah sepenuhnya dia mempunyai pengetahuan, tapi belum dia merasakan kecukupan, tidak merasa kafah di dalam melakukannya, maka dia mencari ilmu lagi, ternyata tidak juga cukup. Ternyata cukupnya cuma kurang zikrullahu akbar itu tadi. Dan beliau sudah membuktikan, sehingga beliau berani menyampaikan, hatta kamu punya 1000 kitab. Maksudnya kan punya ilmu yang banyak.
Kalau belum ditalkin, belum ditanamkan wallahu zikrul akbar itu, kamu belum dikatakan berilmu. Bayangkan, ente harus berbahagia, harus senang. Ilmunya tidak seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak seperti Imam Ghazali, tidak perlu seperti Syekh Hasan Basri, ya toh? Tapi dilengkapi dengan zikir. Kekurangannya, kalau sudah ada zikirnya apa? Wallahu zikru, jadi akbar itu ilmu yang sedikit tadi. Yang banyak itu tidak jadi akbar, jadi sedikit. Setelah dia disempurnakan dengan, jadi sempurnanya bukan banyaknya, bukan sedikitnya. Wah, akeh ilmu nih. Oh, ini sedikit, bukan ukuran, karena Allah sudah ridho sesuai kemampuan. Nah, tapi kalau diisi oleh akbar itu, maka sempurnalah pengetahuan orang itu. Makanya Imam Ghazali sendiri radhiyallahu anhu itu sampai muridnya bertanya, minta kebetulan ilmu, dia menyampaikan sedikit mengucapkan penyesalannya. Waduh, aku telah banyak menghabiskan umur, menghabiskan waktu, berdebat dan sebagainya untuk mendapatkan pengetahuan yang hakiki. Sampai habis umurku nggak ketemu, ternyata hanya dengan berzikir, hanya dengan ilmu tasawuf itu yang melengkapinya. Maka wahai anak-anakku, nggak usahlah kamu terlalu berpayah-payah. Nah, diringkes sama dia, nih, jadikan tambahannya. Kalau kamu menambah ilmu sampai kapanpun, tidak akan pernah habis ilmu Allah, dan tidak akan sempurnanya berhenti di sisi Allah, baru kamu sempurna. Nah, ini makanya tadi saya bukan inna fi khalqis samawati wal laili la ayatil ulabab. Ya toh, tanda-tanda kebesaran Allah yang kamu lihat ini menyentuh enggak dengan hati kita? Ya itu kita lihat bangunan bagus saja, siapa sing bangun wapi ini lihat langit bumi terganjal yang meneng gak koyok gak ono langit itu. Koyok langit itu gak ono, gak nyentuh kan gitu. Makanya saya Allah dikatakan memang tidak bisa menyentuh. Yaitu siapa yang bisa menyentuh itu tadi? Yaitu orang yang sempurna ulil albabnya. Yaitu yang sempurna kalau umum itu akalnya. Kalau orang tasawuf ulil albabnya, kalbunya, hatinya. Siapa yang punya hati itu? Alladzi yazkurullaha qiyama wa qu'udan wa la junud, yang duduk berdiri berbaringnya karena Allah, berzikir kepada Allah. Karena zikir akbarnya itu yang bisa melihat. Karena zikir akbar itu membersihkan seluruh yang terhijab pada diri kita. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan kalau bersih hati anak cucu Adam itu, dia bukan lagi bisa melihat kebesaran Allah yang di langit, bentuk langit, dia bisa melihat kerajaan di langit. Terbuka hijab-hijabnya itu tadi. Ini ya, yaitu alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim. Makanya ceramah ustaz itu kon gowonang ini bundel ya do kono-kono ae. Diundang kok iku maneh ustaznya. Yang sing kurange sing akeh iku wong sing pinter, sing hebat, sing ulama, kurange cuma iku. Lah iku aku ngajar-ngajar liyane gaya apa wis tak kei guru mursyid memberi kekurangannya, melengkapi kekurangannya yang tidak diketemukan kecuali ada di guru mursyid kamil mukamil. Tidak ketemukan di kitab, tidak ketemu. Buktinya saya juga baca ilmu tasawuf, tidak ketemu di kitab, tidak ketemu. Bahkan di Quran pun kamu cari nggak ketemu. Nggak ada di situ. Ya. Gitu. Perintahnya apa? Was'alu ala zikir in kuntum. Maksudnya itu
harus ketemu orangnya, bukan di Quran aja. Ada yang dititipi Al-Quran itu cari, kalau di Qurannya nggak ketemu. Orang yang dititip Al-Quran itu yang kamu cari. Iki Quran itu sing dibaca terus. Nggak bisa kamu dekat sama aku, cari orang yang dekat sama aku. Nggak bisa. Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali tidak bisa sampai loro, sampai stres kok gak iso ya entek kitab iki. Hatta kamu punya 1000 kitab pada sesudahnya tidak bisa. Ada manusia yang aku penerus Anbiya wal Mursalin. Penerus itu kok bisa tahu itu penerus? Nasabnya sampai kepada Rasulullah itu penerus. Ini. Nah, cari itu. Tanda-tandanya percaya gaib. Cuma 2 yang punya kekuatannya yang dia lakukan. Mendirikan sholat hablinallah. Bukan sholat-sholat ritual aja, di luar sholat tadi, sholat wusta. Dan membelanjakan sebagian hartanya, zakat, sedekah, infak. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Itu kita cari. Dia yang mengelola Quran itu jadi obat, jadi petunjuk. Nah, maka kita cari. Kita orang yang punya penyakit dengki, bahir, ragu-ragu, bingung, resah. Nah, beliau yang mengelola itu jadi Quran jadi obat. Bukan Qurannya yang diuntal ngawur. Kamu datang ke sana, masuklah kamu ke dalam orang pilihanku itu. Ya, diberilah obat tadi sudah sebutkan tiap-tiap penyakit itu ada obat penyakit itu zikrullah, zikir yang diambil dari orang yang ahli, dari orang yang silsilahnya sampai ke Rasulullah, dari orang yang punya otoritas. Jadi kalau enggak, biar sampai dikasih kitab Miftah Sudur yang sudah dijelaskan, ada isinya zikir ini, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Sampean bawa resep ke dokter, enggak bawa resep, mau beli obat yang paten itu mesti pakai resep. Sampai mau beli di rumah di apotek nggak diterima. Pak ini harus ada keterangan dokternya, tanggung jawab dokter ini. Kalau enggak nanti berbahaya. Harus pakai resep dokter. Berarti kalau pakai resep dokter ini obat nggak main-main. Makanya harus ada. Begitu juga zikir-zikir ini. Ini sampai enggak pakai resep dokter, enggak sampai resepnya dari mursyid. Itu berbahaya, nanti bisa. Jadi harus ada dari mursyid. Ya, kita bersyukur dan zikir ini ya seperti sudah disampaikan di surat apa saya nggak hafal nih Pak Suri yang ditangguhkan Fusilat. Pak Suri saya nggak hafal. Ini yang termaktub di dalam surat yang ke-41 namanya surat Fusilat ya. Nanti sampean buka ayatnya 30 ya. Itu betul-betul memotivasi dan menginspirasi kita untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya kurang lebih begini, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbunallah, yang menyebut Allah Tuhan kami adalah Allah, itu betul-betul summastaqamu, jangan lupa, kemudian diteguhkan, dikukuhkan. Kata beliau menyampaikan ditalkin itu dikukuhkan, summastaqamu, dikukuhkan, diteguhkan. Ya guru yang mengatakan
Terus apa? Sumastaqum. Alaihim, kepada mereka itu. Ya, jadi innal ladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu. Apa yang kalau seorang sudah ditalqin tatanazzalu, maka akan turun alaihim, kepada kamu, atas kamu sekalian. Apa yang diturunkan itu? Malaikatu. Tanazzal alaihimul malaikatu. Turun malaikat itu membisikkan kepada orang yang sudah mengamalkan dengan istiqomah tadi itu, apa yang disampaikan oleh malaikat perintah Allah, Allah takhafu, jangan takutkan. Wala tahzanu, kamu jangan sedih. Apa? Wa absyiru bil, karena kamu telah diberi gembira dengan apa? Surga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah meneguhkan qalu rabbunallah. Shadaqallahul azim. Surga yang seluas langit dan bumi. Maksudnya seluas langit dan bumi itu ya di bumi ini juga jadi seluruhnya ini sekarang surga sudah satu jadi satu. Dunia akhirat ini jadi surga. Seluas langit dan bumi, langit itu di sana, bumi di sini sudah menjadi satu jadi surga kabeh. Sampean yang berdedek bingung resah neraka. Tenang, ini surga. Ya, nah, bukan punya mobil, bukan punya rumah banyak, tenang. Banyak orang enggak tenang. Itu tidak adil Allah. Soro, tiap orang tidak bisa memilikinya untuk tenang. Jadi kalau yang punya mobil tenang, sehingga duit pasti gak tenang. Akhirnya ngono ya. Nah, sing mangan enak ayam goreng tenang, sing makan tempe gak tenang lah ngono. Gak cocok. Jadi Allah itu kasih yang mudah supaya kamu tenang, itu bukan dari itu. Tidak semua bisa meraihnya, tapi dari ala bijikratan milun. Ini semua bisa mudah. Tapi salah model, seakan-akan itu yang menjadi ketenangan. Ya, hampir persepsi berpikirnya salah. Ya toh. Nah, Allah menerusi sangka hambanya sehingga sampean kalau nggak punya mobil, kepingin mobil ya nggak tenang. Ya toh. Nah, akhirnya makso kepingin mobil, kepingin rumah mewah, kepingin ini macam-macam, makso. Nah, mari makso oleh mobil tambah tidak tenang, bingung nyicile, bingung tinggi tuku bensin mek rusak nyopo. Allah yang kasih gampang, bukan itu yang menenangkan. Kalau itu yang buat menang nggak adil Allah itu. Ya. Allah itu kon tenang, aku gak dikai mobil, gak dikai soge, gak cocok. Tapi ini kamu diberi, dan ketenangan ini nggak nanggung-nanggung sampai di alam kubur, sampai di akhirat. Ya opo sampai. Jangan lagi berpikir duwe iki tenang ya. Ini yang bisa kita raih. Jadi masih gak duwe mobil, gak duwe omah, gak duwe opo. Makanya orang-orang sufi itu sampai dia gak duwe omah, sampai dia koyo bambung, sampai dia mau ada makanan, nggak ada makanan sudah tenang. Kene ae kok mangan opo rek, udah ono sing awan durung ono blonjo, wis gak tenang. Bingung misalnya. Karena kita punya keyakinan kalau punya makanan itu nanti baru tenang, salah dewe. Jadi kalau nggak punya langsung ya nggak tenang. Tapi kalau kamu sudah ini tadi, seperti kamu menyebutkan full keyakinan, penuh keyakinan, seperti dijanjikan, wes tenang aja, jangan takut, jangan. Kamu jangan, sudah disiapkan. Bukan berarti nanti sampean terus moro-moro, kau nak panganan temen. Ya itu bukan. Ya itu ditenangkan itu, ya kebutuhan sampean juga dicukupi. Bukan berarti nanti mengonus gak seduwe omah, turu embong, gak mangan baru tenang. Jikir tak, bukan juga. Kekurangannya sampean tenang karena pasti Allah mencukupinya, karena posisi sampean kalau sudah berzikir terus menerus
timbul imannya bagus, tauhidnya bagus, proses takwanya kan mulai berjalan. Setelah sampai takwa, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu wa may yatawakkal Allah hasbuhu. Segala kesulitanmu, loh ya apa sih? Aku beri jalan keluar kesulitan, gak duwe kesulitan sembarang wis. Dan ada rezeki yang tidak diduga-duga. Loh, moro-moro kok ono sing ngeteri duwe. Moro durung mangan, kepingin pecel. Ya itu bar-bar. Pak, iki lho ono sing ngeteri pecel, Pak. Ngono ya. Lho ya itu. Durung jaluk sik mikir. Jangan takut, jangan sedih. Wis disiapno. Cuma cara mindset berpikir kita itu harus begitu baru boleh. Kalau enggak ya enggak iso. Kamu tidak mengakbarkan Allah masalahnya. Mengecilkan Allah kalau tidak mengakbarkan Allah. Kan begitu dong. Enggak bisa. Coba. Lho iku wis dadi wali dadi ngene. Kok sik ditipu wong ngono. Gak cocok kan gitu ya. Kok ditipu 1 miliar. Lu ambil Allah, jangan khawatir. Saya kaya, tak ganteni apa-apa. Kayak gini. Sampean bapak sugih, ya toh. Sugih. Moro-moro anak iku ditipu wong duwike. Yo. Nangis nangis, wah, aku ditipu wong kaya mangkel wong gak gelem kok tak golek gak ketemu nangis. Sebenarnya tak ganteni iki lho. Piro sih? Samir, tak 2 miliar. Beres pisan. Iya mek sampean gak duwe apa baru sampean bingung. Gak boleh putus asa kalau punya Allah. Punya Allah itu harus kedudukan Allah tuh ya tuh wallah zikru akbar itu harus dibesarkan. Kalau kamu waduh wis sembayang wis ngene kok sik dibujuki wong nyilikno Allah sampeyan niku. Kan akeh ngono. Padahal aku sembayang bisa ngene. Lah kok sik dibujuki, kok sik ketipu, kok sik cilaka. Kamu mengecilkan Allah. Gak diganti. Tapi kamu membesarkan Allah. Jangan sedih, jangan takut, disiapkan Allah. Loh, duit sakmone tempuane swarga itu bukan bentuknya saja, tapi kenyamanan di dalam jiwa kita itu swarga itu. Itu. Kalau kamu sudah tidak rasa di sini, misalnya bahasanya kalau kamu sudah buta di sini, di sana kamu lebih buta lagi. Makanya harus dimelekno dok ini baru kon melek dok kono. Nah meleknya itu, sapa sing iso melek wong iki buta? Ya itu tadi. Zikrullah itu yang membuka mata hati yang buta. Ini seperti halnya Rasulullah sendiri waktu pertama juga buta. Setelah suruh menyebut-nyebut Allah, maka beliau baru bisa melihat, baru bisa membaca, baru bisa memahami. Gitu contohnya. Berbahagialah orang yang bersih hatinya, celaka orang yang mengotori. Lu Masya Allah. Jadi kita serius ini, barang siapa beri sungguh-sungguh. Nah ini sing kurang. Cek tole liwat kene apa liwat kene wong wis ditutuki iya kana budu wa iya kana stain. Tinggal iya kana budunya sampean tole enggak ate ki anak kana budu. Picek sampean. Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Nafsune sing ana kon kae fata morgana bucuhi belok kiri goiril maghdubi alaihim. Jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Tapi kalau iya karena budu hanya kepada engkau full Allah, nah baru dibuka jalan yang boleh ihdinas siratal kon liwat kini jalan orang-orang yang aku beri nikmat nabi liwat kono syuhada iki tok senjata mosok sing gak iso wis duwe kurang sungguh-sungguh kurang. Jadi kita selalu mengecilkan Tuhan. Makanya wallahu zikru akbar itu membesarkan Tuhan. Iki selalu
Apa ya padahal wis usaha, padahal wis ngene, padahal wis ngene kok padahal wis wirid kok sik anu ae. Kok gak cocok ya. Nah, kan gitu ya. Nah, itu mengecilkan Tuhan. Kok aku sik diuji sik abote. Mengecilkan Tuhan. Kenapa? Wong Allah mengatakan aku tidak menguji lebih dari kemampuanmu sampai kok merasa diuji cek abote. Sampai niki Allah itu ngomong, saya tidak menguji orang-orang itu lebih kemampuannya. Sampai merasa, loh kok lebih? Kan gitu ya. Sing bener sampai ya napa apa? Nah, orang-orang tidak mampu itu tidak diuji. Ngerti? Nah, saya kayak orang kalau enggak sekolah iso melok ujian enggak? Dimelokno ujian enggak? Ya enggak. Nah, karena sampean tuh sudah sekolah tuh di majelis zikir, sudah belajar Quran, belajar hadis, belajar zikir dan sebagainya, itu namanya sekolah. Nah, diuji supaya munggah pangkate, dan pasti sampean bisa jawab karena sampean sudah punya rumusnya untuk ditingkatkan. Maka dari itu Allah mengatakan sampaikan berita gembira kepada orang yang diuji itu yang sabar. Ngono sabar dhisik. Kok ngene kok sediluk maneh pertolongan Allah ku teko. Nah, ini gak sabaran. Moro-moro lari dari Allah karena sampai tidak sabar. Ya. Watawa alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka alladzi anqadara wa rafa'na laka fa innamal usri yusra. Jadi di mana ada kesulitan tuh di sini ada kemudahannya tuh tinggal sak garis tok. Untuk melangkah ke sana sampai nunggu sebentar gak sabar. Ya, gitu loh. Sabar, Allah sudah janji. Nah, Allah beserta orang yang sabar. Nah, dengan kesabaran itu sampean akan mendapatkan itu tadi, kesulitan itu diberi kemudahan dan lulus. Nah, kalau sampean tidak ikut majelis, tidak sekolah, enggak diuji. Kalau tidak diuji pasti bodoh. Kalau sudah bodoh banyak berbuat kesalahan, jangan salahkan Allah. Allah tidak menganiaya orang itu, tapi dia selalu menganiaya dirinya sendiri dengan kebodohannya. Maka jangan kamu dekati orang-orang yang bodoh itu, termasuk jangan dekati orang-orang yang lalai hatinya. Kalau melok-melok jadi bodoh, karena orang itu tergantung teman, siapa temannya. Kecuali sampean itu mursyid, orang-orang yang sudah mengajar itu boleh deket-deket, kalau sampean cidek-cidek katut. Ya toh. Wong durung pawang kula cidek-cidek kula, aja tinggalan seulo ya. Kok bisa dipawang pararono juwuken wae ngono ya. Ya ngono gak apa-apa. Ya, aja kaya oh ya. Lame aku ketemu wong pendolo wong ya apa? Ya aja kon sing nyeklula celuken wakil talkin sing nyeklula ngono. Ya, Mas. Iki kon tegep dhewe dipatok kan. Ya. Nah, ini zikir ini harus menjadi besar. Masya Allah. Apa maneh ini? Dia menghantar kita kepada takwa steril. Kalau lewat takwa, kalau lewat wirid-wirid biasa, gak steril. Karena arahnya bukan ke takwa itu. Langsung kesasarannya ke dunia, bukan ke Allah dulu. Nyolong itu hasil itu. Loh, itu Quran juga. Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada zalim. Karena Allahnya tujuannya amal itu sebetulnya untuk Allah, untuk akhirat, dibuat untuk dunia. Dapat sama Allah kamu dikasih, loh ini bukti ini aku hasil, masih hasil pasti dibuat untuk maksiat, karena tidak disertai iman tauhidnya yang bagus, tidak pakai didampingin dengan takwa, tidak dibekali dengan takwa. Loh bangun masjid Ustaz, pasti ria.
Ya, nah ini tertipu. Nah ini ternyata dudukmu, berdirimu, berbaringmu, semua aktivitas kita lawan yang untuk menimbulkan riak kita dengan zikir ismu zat tadi. Jadi duduk berdiri kita, semua aktivitas yang kita lakukan semuanya karena Allah, bukan diucapkan lagi tapi tanamkan dalam jiwa kita sampai seluruh darah daging kita ini menyebut kalimat itu. Nah, itu yang dikatakan karena Allah, yang itu dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Ustadz mau tanya apa? Cuma kunci kira kok tanya mana? Kunci ini do cikir, usi kayak kunci ini. Iki lemari ini apa? Bukan dewe iki kunci ini. Mari buka lemari, gayen sing do lemari iku. Ya mari. Kecuali kan aku apa yang buka gak ono kunci. Nah, iku baru tanya. Wis ono kunci sik takon, wis bukan dewe.